Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari jurnal yang berjudul Mimicry and Prosocial Behavior. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Miranda Adelia FRT Wawin dengan NIM 80 2019 146. Kemudian ada Hana Pratiwi Putri dengan NIM 80 2019 145. Dan saya sendiri Dina Fatmasari dengan NIM 80 2019 179, dan ada Aldora Wihantama dengan NIM 80 2019 183, dan ada Prakasa Agrif Pramudia dengan NIM 80 2019 174 yang tidak bisa ikut bergabung dalam presentasi kali ini. Selamat belajar. Perkenalkan, nama saya Hana Pratiwi Putri, NIM 80 2019 145. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak. Studi terbaru menunjukkan bahwa peniruan atau mimikri ini terjadi secara tidak sengaja atau bahkan di antara orang asing. Dalam studi ini, mereka menyelidiki konsekuensi dari fenomena otomatis ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang fungsi adaptif yang dilayaninya. Dari 3 studi ini, mereka secara konsisten menemukan bahwa mimikri atau peniruan dapat meningkatkan perilaku prososial. Peserta yang ditiru lebih banyak membantu dan murah hati terhadap orang lain daripada peserta yang tidak ditiru. Ini merupakan konsekuensi menguntungkan dari mimikri ini yang tidak terbatas pada perilaku yang diarahkan pada seseorang yang meniru tersebut, tetapi termasuk perilaku yang diarahkan kepada orang-orang yang tidak terlibat secara langsung situasi peniruan. Hasil ini menunjukkan bahwa efek mimikri bukan hanya karena meningkatnya kesukaan pada seseorang yang meniru, tetapi juga karena peningkatan orientasi prososial secara umum. Sampai saat ini, ada bukti substansial bahwa manusia itu dapat meniru berbagai macam perilaku. Manusia tidak hanya meniru beberapa perilaku yang terkait dengan bicara, seperti aksen, laju bicara, jeda, nada suara, dan juga sintaks. Tetapi mereka juga meniru postur tubuh, tingkah laku, suasana hati, dan juga emosi. Peniruan ini atau mimikri sering terjadi secara otomatis. Chartrand dan Barth tahun 1999 mengamati bahwa partisipan dalam eksperimen mereka secara tidak sadar itu mengambil alih tingkah laku dari suatu kelompok. Meskipun kelompok tersebut dan para peserta ini tidak saling mengenal. Bukti lebih lanjut untuk otomatisitas peniruan atau mimikri ini berasal dari penelitian neuroscientific. Penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam otak manusia itu ada hubungan intim antara mengamati suatu tindakan dan melakukan tindakan yang sama dengan dirinya sendiri. Mengapa manusia memiliki kecenderungan untuk meniru ini? Salah satu cara untuk memeriksa pertanyaan ini adalah dengan melihat konsekuensi dari mimikri ini. Telah dihipotesiskan bahwa peniruan atau mimikri dengan meningkatkan empati, kesukaan, hubungan itu memainkan peran penting dalam interaksi sosial. Misalnya, Chartrand dan Barth menginstruksikan sebuah kelompok untuk mengambil alih postur tubuh dan tingkah laku setengah dari para peserta. Hasil mereka menunjukkan bahwa peserta yang ditiru oleh kelompok itu lebih menyukainya dan menganggap interaksi
berjalan lebih lancar daripada peserta yang tidak ditiru. Selain dapat meningkatkan kesukaan dan hubungan, peniruan atau mimikri ini harus memiliki konsekuensi pada tingkat perilaku agar menjadi benar-benar adaptif. Bukti awal untuk konsekuensi menguntungkan dari peniruan atau mimikri ini berasal dari sebuah penelitian baru-baru ini, di mana pelayan baik secara verbal maupun non-verbal itu mereka meniru pelanggan mereka. Pelayan mendapatkan tips yang lebih besar ketika mereka menggunakan kata-kata atau gaya bahasa seperti pelanggan mereka daripada ketika mereka hanya memfrasekan atau menulis pesanan saja. Lalu, apakah mimikri membuat seseorang lebih prososial hanya terhadap orang yang meniru saja, atau mimikri ini mengarah pada orientasi prososial yang lebih umum yang tidak diarahkan pada target tertentu? Untuk menyelidiki apakah orang lain selain mimiker itu adalah seseorang yang meniru, mendapat manfaat dari orientasi yang lebih prososial dari individu yang ditiru. Maka dari itu, mereka melakukan 3 studi atau eksperimen. Setiap studi menggunakan prosedur Chartrand dan Barth tahun 1999, di mana sebuah kelompok meniru postur atau tingkah laku dari setengah peserta. Dalam eksperimen pertama, mereka memeriksa apakah mimikri atau peniruan itu membuat orang lain lebih dapat membantu terhadap mimiker, dan dalam eksperimen 2 dan 3, mereka memeriksa apakah mimikri meningkatkan bantuan terhadap orang lain selain mimiker, dengan asumsi bahwa mimikri membuat orang lebih prososial secara umum. Mereka berhipotesis bahwa dibandingkan dengan peserta yang tidak ditiru, mereka yang ditiru akan lebih membantu, tidak hanya ke arah kelompok yang meniru mereka, tetapi juga ke arah orang-orang yang tidak terlibat dalam mimikri atau peniruan ini. Saya Dina Fatmasari, NIM 80 2019 179. Yang pertama, saya akan menjelaskan model pertama yang dipakai dalam penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari 17 partisipan, di antaranya ada 9 laki-laki dan 8 perempuan yang berasal dari Universitas Nijmegen, Belanda, yang ditugaskan secara acak dalam 2 kondisi dan mendapat masing-masing 2 euro untuk setiap partisipan. Dalam eksperimen ini terdapat satu faktor, yaitu melihat perilaku mimikri versus non-mimikri. Prosedur yang dipakai yaitu setibanya di sebuah laboratorium, peserta dituntun untuk memasuki sebuah ruangan dan duduk di belakang meja menghadap kursi eksperimen, dan dijelaskan bahwa ini merupakan studi pemasaran yang meneliti reaksi orang terhadap jenis iklan tertentu. Partisipan yaitu mendeskripsikan secara verbal pendapatnya secara spesifik terhadap masing-masing dari 10 iklan yang masing-masing ada 30 detik. Selama pencobaan, peneliti mencatat postur dan juga orientasi dari partisipan, misalnya tubuhnya condong ke depan atau ke belakang, dan juga mencatat posisi lengan dan juga kakinya. Eksperimen ini dilatih untuk menjaga sisa dari perilaku partisipan dengan pengecualian mimikri perilaku dalam kondisi yang sama yang berlangsung selama 6 menit. Partisipan menyelesaikan tugas pertamanya, peneliti menjelaskan bahwa mereka akan melakukan tugas yang lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas sebelumnya. Kemudian peneliti meninggalkan ruangan dan kembali lagi dalam waktu kurang dari 1 menit. Peneliti kemudian berjalan melewati partisipan
dan menjatuhkan 6 pena yang berada di atas sebuah makalah yang dibuat seolah-olah terjadi secara tidak sengaja. Jika partisipan memilih untuk tidak mengambil pena tersebut dalam waktu 10 detik, maka peneliti akan mengambil pena itu sendiri. Dari penelitian ini, peserta diberi skala suasana hati dan diberi instruksi untuk menunjukkan pada 3 skala bipolar 7 poin, baik buruk, sedih bahagia, ceria suram. Bagaimana mereka dapat merasakannya pada saat-saat tertentu selama penelitian. Hasilnya menegaskan hipotesis bahwa peningkatan mimikri membantu peserta yang perilakunya ditiru oleh konfederasi lebih cenderung membantu mengambil pena yang dijatuhkan dibandingkan dengan peserta yang tidak ditiru. Hasil ini konseptual dengan replikasi hasil sebelumnya dan membuktikan lebih lanjut bahwa mimikri mempromosikan perilaku prososial. Namun hasil yang didapat ini tidak jelas apakah mimikri sederhana menciptakan ikatan khusus antara mimiker dan yang ditiru atau mengarah pada orientasi sosial yang lebih pada orang yang ditiru. Jawaban dari pertanyaan ini dapat diambil dari eksperimen yang kedua, di mana ketergantungan variabel tidak membantu terhadap konfederasi yang memiliki atau tidak menirukan peserta, tetapi lebih membantu orang lain, yaitu orang yang tidak terlibat dalam situasi mimikri. Jika mimikri mengarah kepada lebih banyak orientasi prososial pada umumnya, peserta yang ditiru harus membantu tidak hanya mimiker, tetapi membantu orang lain juga. Halo, nama saya Miranda Wawin, NIM 80 2019 146. Di sini saya akan membahas tentang eksperimen 2. Nah, eksperimen 2 itu terdiri dari metode, prosedur, dan hasil. Yang pertama yaitu metode. Nah, di metode ini, peserta dan desain terdiri dari 11 pria dan 31 wanita dari Universitas Nijmegen yang secara acak ditugaskan ke 2 kondisi dan membayar 2 euro untuk partisipasi mereka. Yang kedua yaitu prosedur. Prosedur ini untuk bagian pertama eksperimen mirip seperti percobaan pertama, kecuali untuk variabel dependen. Nah, secara khusus setelah meniru atau tidak meniru peserta selama studi pemasaran yang naif, menjelaskan bahwa sebuah eksperimen baru akan datang dan memberikan peserta kedua tidak terkait tugas. Tak lama setelah eksperimen pertama meninggalkan ruangan, seorang eksperimentasi baru memasuki ruangan dan setelah lulus, peserta sengaja menjatuhkan 6 pena yang ia bawa di atas beberapa makalah. Dan yang ketiga adalah hasil. Hasil ini, peserta dalam kondisi mimikri mengambil pena lebih sering 84% daripada peserta dalam kondisi non-mimikri 48%. Nah, hasil ini menyarankan agar orang lain selain mimiker dapat keuntungan dari perilaku prososial dengan meniru individu, dan yang mimikri dapat menghasilkan prososial menyebar orientasi yang ditransferkan ke orang pada umumnya. Menyumbangkan uang adalah perilaku yang terutama, tergantung pada orientasi prososial. Jika mimikri meningkatkan orientasi prososial umum, orang harus menyumbangkan lebih banyak uang untuk amal ketika mereka telah meniru dibandingkan mereka belum menirukan. Sekian presentasi saya, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksperimen yang ketiga, yaitu dengan menggunakan metode partisipan dan desain. Metode ini dilakukan lebih dari 41 pria dan 34 wanita mahasiswa sarjana dari Universitas Nijmegen. Percobaan yang dilakukan memiliki perilaku eksperimen meniru dan tidak meniru, dan percobaan model antara subjek yang sama dengan yang baru. Selanjutnya, prosedur. Sebagian besar prosedurnya mirip dengan prosedur pada eksperimen yang kedua. Seperti dalam eksperimen kedua, mimiker atau orang yang menirukan itu tidak dibuat-buat mengenai anggapan dasar dalam eksperimen yang kedua. Setelah ditiru maupun tidak selama tugas yang pertama, peserta diberitahu bahwa tugas selesai dan kemudian peserta diberikan 4 koin yang berjumlah 50 sen. Separuh peserta menerima instruksi untuk tugas
tugas yang kedua dari eksperimen yang sama. Dan setelah lainnya menerima instruksi dan eksperimen baru, peserta ditunjukkan kotak koleksi dan kotak putih kedua di atas meja dengan mengisi formulir yang berisi beberapa pertanyaan tentang amal ini. Setelah mengisi formulir ini, peserta dapat menyumbangkan uang jika peserta mau. Ketika kuesioner selesai, peserta meletakkan di kotak putih. Peserta kemudian ditinggalkan sendirian di ruangan tersebut dan tidak diminta untuk mengidentifikasi dirinya pada kuesioner dan tradisi. Selanjutnya, kotak koleksi dan kotak putih dikunci dengan gembok untuk menunjukkan data yang dilakukan secara anonim. Kuesioner terdiri dari 4 pertanyaan, sehingga percobaan sampel menjadi kredibel. Selanjutnya, result and discussion. Peserta dalam kondisi mimikri atau meniru lebih banyak menyumbangkan uang 76% dibandingkan dengan peserta dalam kondisi non-mimikri atau tidak meniru sejumlah 43%. Selanjutnya, jumlah uang yang disumbangkan ke klinik clowns menjadi 2 sasaran perilaku eksperimen: meniru dengan tidak meniru dan percobaan sama dengan baru dengan menggunakan analisis perbedaan. Satu-satunya efek yang signifikan adalah efek utama dari perilaku. Hasil menunjukkan bahwa peserta dalam kondisi mimikri menyumbangkan lebih banyak uang daripada peserta dalam kondisi non-mimikri. Peserta memberikan lebih banyak uang pada klinik clowns dalam kondisi meniru daripada kondisi tidak meniru, baik dalam kondisi eksperimen baru dan dalam kondisi eksperimen yang sama dalam sebuah eksperimen. Dalam ketiga studi ini dapat memberikan bukti kuat bahwa mimikri itu dapat meningkatkan perilaku prososial dan bahwa konsekuensi perilaku mimikri tidak dibatasi untuk perilaku yang diarahkan pada mimiker. Orang lain juga bisa mendapatkan keuntungan dari orang yang menirukan orientasi prososial ini. Dalam eksperimen pertama, peserta yang perilakunya telah meniru seorang eksperimenter lebih membantu ketika ia menjatuhkan pena ke lantai daripada peserta yang non-mimiker. Dalam eksperimen kedua, peserta yang telah dimimikrikan oleh eksperimen pertama lebih membantu ke arah eksperimen kedua yang menjatuhkan pulpen. Dan akhirnya dalam eksperimen ketiga, peserta dalam kondisi mimikri menyumbangkan lebih banyak uang untuk amal daripada peserta yang kondisinya itu non-mimikri. Mimikri ini menyebabkan sumbangan yang disempurnakan terlepas dari apakah kemungkinan sumbangan telah disebutkan oleh para eksperimen yang telah menirukan peserta atau oleh seorang eksperimen. Hasil ini menggambarkan peran mimikri itu penting dalam menciptakan perilaku prososial. Konsisten dengan ini, ide adalah temuan baru-baru ini yang ditiru mendorong gaya pemrosesan kognitif yang lebih tergantung pada lapangan. Secara khusus, studi ini menunjukkan bahwa peniruan dapat mengubah cara di mana orang melihat lingkungan mereka dan berinteraksi dengan orang lain. Meskipun penjelasan alternatif untuk hasil saat ini bahwa suasana dimediasi efek diamati, temuan dalam eksperimen pertama tidak menunjukkan baik efek mimikri pada suasana hati atau efek suasana yang membantu para peserta. Namun, penelitian di masa depan perlu memeriksa efek mimikri ini pada ukuran suasana hati lebih implisit. Mimikri memungkinkan memiliki nilai adaptif.
meningkatkan peluang keberhasilan prokreasi dari anggota spesies yang mengadopsi perilaku tertentu. Sebagian besar argumen yang mendukung nilai kelangsungan hidup dari mimikri, khususnya imitasi perilaku dari konspesifik, adalah hipotesis. Saat ini ditemukan bahwa mimikri meningkatkan perilaku prososial untuk memperkuat ikatan sosial. Ketika Anda meniru seseorang, itu menjadi lebih mungkin bahwa orang ini bertindak lebih secara prososial, tidak hanya kepada Anda, tetapi juga terhadap orang lain. Orang ini mungkin lebih membantu Anda membesarkan anak-anak Anda atau anak tetangga Anda juga. Konsekuensi perilaku ini dapat memberikan dukungan yang sugestif untuk penjelasan evolusi tentang mimikri, karena pada akhirnya seleksi alam bekerja pada tingkat perilaku. Kesimpulannya, penelitian saat ini telah memberikan bukti tambahan untuk fungsi mimikri, karena melakukan apa yang orang lain lakukan sangat bermanfaat dalam seperti berbagai situasi sosial, misalnya wawancara kerja dan menjual produk. Maka tidak mengherankan bahwa orang itu meniru satu dengan yang lainnya, bahkan ketika mereka bebas untuk melakukan apa yang mereka harapkan.